قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Di video sebelumnya kaum muslimin kita sudah membahas tentang terbongkarnya bisnisnya seorang Habib kaum muslimin ya, bisnis Habib Lutfi bin Yahya, bisnis kuburan keramat, di mana ada seorang yang mengaku bahwasanya sekali setor uang hasil kotak infak di makam keramat palsu itu sampai 5 karung uangnya kaum muslimin. Luar biasa. Dan kali ini kaum muslimin kita akan melihat sebuah video, ya ini video tentang pembongkaran kotak infak di sebuah makam keramat kaum muslimin. Tapi entah kalau yang ini kaum muslimin, apakah ini kuburan palsu, apa kuburan beneran kaum muslimin. Terlepas palsu atau beneran, ini tetap pelanggaran syariat Islam kaum muslimin. Kuburan dijadikan lahan bisnis untuk mendapatkan cuan, ya. Coba kita lihat bagaimana proses pembongkaran kotak infak di kuburan kaum muslimin. Kuburan keramat katanya ya. Nah, inilah kaum muslimin detik-detik pembongkaran kotak infak makam keramat. Ya, makamnya seorang syekh kaum muslimin. Syekh Burhanuddin di Ulakan kaum muslimin. Ulakan itu sebuah tempat di Sumatera Barat kaum muslimin ya. Di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pariaman. Ini kita lihat kaum muslimin ya, kotak infak kuburan Syekh Burhanuddin ini besar kaum muslimin ya. Tuangnya banyak kaum muslimin. Sampai dimasukkan ke dalam karung. Ya, jadi wajar kalau orang yang menjaga makam keramat palsu ya, dia menyetorkan uang kepada Habib Lutfi sampai 5 karung. Itu wajar kaum muslimin ya. Bahkan ini didampingi sama tim pengaman kaum muslimin. Luar biasa. Ya, itu ada polisi, sepertinya ada ASN juga, itu mungkin pemerintah setempat kaum muslimin ya. Bisa jadi mereka kadesnya, atau mungkin lurahnya, atau mungkin camatnya ya. Luar biasa, orangnya sampai masuk kaum muslimin. Lihat. Ya. Orangnya sampai masuk ke kotak infak dalam kaum muslimin. Sepinggang. Luar biasa. Pantesan itu makam-makam keramat itu tambah banyak jumlahnya kaum muslimin ya. Karena ini bisnis yang sangat menjanjikan kaum muslimin. Ya, lihat satu kotak infak itu isinya berkarung-karung kaum muslimin. Apalagi kalau kuburannya banyak ya. Makanya di Jawa itu sampai kuburan-kuburan itu diduplikat ya. Kuburan Syekh Maulana Maghribi itu ada banyak kaum muslimin. Itu satu orang kuburannya ada yang di Cirebon ya. Kemudian ada yang di Bantul, ada yang di Batang, ada di Gresik ya. Coba, kuburan orang satu itu kaum muslimin, tapi kuburannya ada duplikatnya dan semuanya diziarahi kaum muslimin. Ini apanya kalau nggak bisnis yang menjanjikan itu kaum muslimin? Sampai sekali setor uangnya 5 karung ya, kalau 5 karung tuh mungkin kalau di Jawa cepet kaum muslimin ya, karena banyak yang menziarahi ya, dari mana-mana datang ke Jawa untuk ya katanya berziarah ke makam wali. Itu bisnis yang menjanjikan, bisnis bagi yang punya kuburan, bisnis bagi yang punya jasa travel ya, bisnis kiainya juga ngajak jamaahnya untuk ziarah ke makam-makam keramat itu kaum muslimin. Itu bisnis itu kaum muslimin.
Selain bisnis, itu juga pembodohan kaum muslimin, pembodohan kepada jamaahnya, ya. Jamaahnya dimintai uang untuk ongkos travel ziarah ke makam wali-wali. Dapat keuntungan kiainya ini. Ya, dapat keuntungan dari sisa bayar travel, ya bayar seluruh akomodasi jamaah yang diajak untuk tur ziarah wali itu, ya. Dapat kiainya. Sampai di sana jamaahnya masukkan uang ke kotak-kotak infak itu. Ya. Pengurus kuburan keramat dapat lagi uangnya. Cuma jamaahnya saja yang melongo kaum muslimin. Karena apa? Jamaahnya di sana cuma disuruh bertawasul. Pokoknya minta apa-apa sama wali. Ya, di sana itu bertawasul, minta keberkahan. Bahkan sampai ada ya Rabbana ya Kudus, sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Coba. Mereka minta kertas merah yang halus-halus, minta uang di kuburan. Sementara mereka sudah punya uang, dipakai untuk bayar tur ziarah ke kuburan. Ini logika orang-orang yang nggak normal itu kaum muslimin, ya. Ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bin berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bin berkati Habib Ahmad. Ini kaum muslimin, ya. Ini apa nggak kebodohan yang nyata namanya kaum muslimin? Hah? Ini kan kebodohan yang nyata namanya. Apalagi kalau sampai melakukan tur ziarah ke makam wali-wali kaum muslimin. Mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, ya. Berjuta-juta untuk satu orang. Kalau pasangan suami istri, coba kaum muslimin, apalagi punya anak, ikut semua keluarganya. Berapa juta sudah dikeluarkan untuk mengunjungi makam-makam keramat, ya. Padahal banyak juga makam keramatnya palsu. Syekh Jumadil Kubro banyak makamnya yang palsu. Ya, Syekh Maulana Maghribi banyak kuburannya yang palsu. Dan itu pun yang asli, entah yang mana. Yang asli ada atau tidak pun kita tidak tahu kaum muslimin. Hanya mengira-ngira saja. Hanya katanya itu kuburan Fulan bin Fulan, kuburan wali Fulan, wali Fulan, wali Fulan. Didatangi, tur, mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi di kuburan mintanya rezeki lancar, minta banyak duit. Ente punya duit dipakai untuk keliling tur ziarah ke makam-makam yang katanya makam wali. Di sana minta-minta uang. Ini kan logika orang nggak waras namanya. Orang ziarah kubur itu tujuannya untuk mengingat kematian, untuk mendoakan ahli kubur, ya, mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Bukan untuk minta-minta. Ini ziarah kubur untuk minta-minta. Na'udzubillah min dzalik. Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan orang yang berbuat kesyirikan itu sebodoh-bodoh orang. Dia meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh kepada orang yang masih hidup. Sesoleh apapun orang, kalau sudah meninggal dunia, mereka butuh sama yang hidup. Ya, butuh diselenggarakan jenazahnya, butuh dimandikan, butuh dikafankan, butuh disolatkan, butuh didoakan. Ya, apakah mentang-mentang seseorang itu disebut wali, disebut kiai, disebut ajengan, disebut habib? Apakah kalau mereka sudah meninggal dunia, mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Bisa mereka mandi sendiri, ya, pakai kafan sendiri, disolatkan sendiri, berangkat ke kuburan sendiri, mendoakan sendiri. Kalaupun sudah mati mau sedekah, sedekah sendiri. Apa bisa? Kan nggak bisa kaum muslimin. Mereka belum dikubur saja kaum muslimin. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Apalagi mereka sudah di dalam kuburan. Kok malah yang hidup minta tolong? Ini kan konyol namanya. Ini menunjukkan tauhidnya jeblok kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jadi seorang muslim itu harus cerdas. Jangan mudah dibohongi dengan orang-orang yang mengaku sebagai kiai, mengaku sebagai habib, yang tahu bahwa si fulan wali, si fulanah wali, kuburannya dibangun, ya, dikasih kotak infak,
jamaahnya disuruh menziarahi, disebarkan informasi tentang adanya kuburan-kuburan yang dikeramatkan tersebut. Ya, sehingga jamaahnya di seluruh penjuru disuruh mendatangi kaum muslimin, memasukkan uang ke kotak infak. Sekali setor 5 karung. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang bodoh yang nggak sadar dibisnis sama kiainya, dibisnis sama habibnya, ya dengan modus barokah. Ya Allah. Dan musibahnya kaum muslimin, sudah banyak beredar berita-berita tentang adanya kuburan-kuburan palsu yang dibongkar. Ya. Bahkan sudah jelas-jelas fakta, satu orang kuburannya ada banyak. Kok ya masih percaya, masih mau menziarahi, masih mau ngalap barokah di sana. Akal sehat mana akal sehat kaum muslimin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya kaum muslimin untuk menuntun kita ke jalan yang benar kaum muslimin, agar kita bisa beragama atau menjalankan agama ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya orang yang paling sesat di muka bumi adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak gak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Mala yastajibu lahu ilaihi", nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh. Dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh. Sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redha, nggak redha. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redha.
Hatta kepada orang yang paling soleh Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Sampai datang, sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu. Dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan yang lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang saya ada di buku ini, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini, Pustai atau masjid yang lain yang dibangun, semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya. Kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi, sekali sholat di sana 1000. Lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain, di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja, itu 100.000. Keutamaannya dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali.
Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil